Selamat bertemu kembali dengan Bu Asti pada pembelajaran yang ketiga. Salam sehat dan selalu berbahagia. Dan marilah sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Hari ini kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan berbiji tertutup atau yang sering disebut sebagai tumbuhan angiospermi. Perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermi atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan angiospermi disebut juga tumbuhan biji tertutup merupakan tumbuhan yang mempunyai biji di dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian dari putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Tumbuhan angiospermi mengalami perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan angiospermi. Perkembangbiakan secara vegetatif disebut juga perkembangbiakan tak kawin atau aseksual. Individu baru berasal dari bagian tubuh induk tanpa melalui peleburan sel sperma dan sel telur. Sifat individu baru sama dengan induknya. Dan perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan angiospermi dibedakan menjadi dua, yaitu yang secara alami bisa dilakukan dengan rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas adventif, dan tunas. Yang secara buatan dapat dilakukan dengan cangkok, merunduk, setek, menyambung, menempel, dan okulasi. Tugas yang pertama, setelah kalian pelajari tentang cara berkembang biak secara vegetatif, silakan kalian baca buku paket halaman 55 sampai dengan 66 agar lebih jelas lagi. Dan lengkapilah tabel berikut dengan mengisikan cara berkembang biak pada masing-masing tumbuhan yang sudah saya tuliskan di situ. Contohnya kunyit. Kunyit berkembang biak secara alami. Cara berkembang biaknya dengan menggunakan rizoma. Maka alami, pada bagian alami diberikan tanda centang, pada cara berkembang biak dituliskan dengan rizoma. Silakan dikerjakan mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kalau kurang jelas, jangan lupa dibuka lagi buku paketnya. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif disebut juga perkembangan secara kawin atau seksual. Individu baru berasal dari peleburan sel sperma dan sel telur. Hasil peleburannya akan menghasilkan zigot, dan zigot akan berkembang menjadi embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Oleh karena itu, sifat individu baru pada perkembangbiakan secara generatif tidak sama dengan induknya, karena merupakan gabungan antara dua induk. Dan hasil perkembangbiakan secara generatif akan bervariasi. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan biji berupa putik. Tugas yang kedua, perhatikan gambar bunga. Pada bagian bunga, kalian akan melihat bagian-bagian yang disebut sebagai dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, dan bakal biji. Tuliskan fungsi dari masing-masing bagian bunga tersebut. Dan untuk mendapatkan jawabannya, kalian boleh membuka YouTube dengan link yang sudah. Penyerbukan
adalah jatuhnya serbuk sari atau polen di atas kepala putih. Jadi, pada perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae, biasanya selalu diawali dengan peristiwa penyerbukan. Macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4. 1. Penyerbukan sendiri. Benang sari berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan silang, benang sari berasal dari bunga lain, dari pohon lain yang sejenis. Penyerbukan tetangga, benang sari berasal dari bunga dalam satu pohon. Penyerbukan bastar, benang sari berasal dari bunga lain yang berbeda jenis. Kemudian berdasarkan perantaranya ada penyerbukan angin atau anemogami, contohnya padi dan jagung. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang mempunyai bunga yang kecil, ringan, sehingga mudah dibawa oleh angin. Penyerbukan serangga atau entomogami, contohnya pada bunga sepatu. Biasanya terjadi pada bunga yang mempunyai mahkota yang berwarna menarik, merah, kuning, dan sebagainya. Ornitogami dibantu oleh burung, biasanya yang membantu adalah burung kolibri, contoh pada bunga sepatu. Kiropterogami. Pembuahan. Setelah penyerbukan dilanjutkan dengan peristiwa pembuahan. Pembuahan adalah bertemunya sel spermatozoid pada benang sari dengan sel telur pada bakal biji. Bagaimanakah proses pembuahan itu bisa terjadi? Kalian tadi sudah melihat pada link YouTube yang saya bagikan. Pembuahan pada tumbuhan angiospermae disebut pembuahan ganda, karena ketika serbuk sari jatuh di kepala putih, maka akan membelah menjadi 2, yaitu menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Inti vegetatif akan membentuk buluh serbuk sari dan bergerak ke arah bakal buah di dalam tangkai putih. Dan inti generatif akan membelah menjadi 2, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2, yang akan bergerak di dalam buluh serbuk sari menuju bakal biji. Inti generatif 1 akan membuahi inti sel telur membentuk zigot. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar yang saya tampilkan di sini. Kalian bisa melihat di situ ada putih dengan kepala putih, tangkai putih, bakal buah, di dalamnya ada bakal biji, di dalam bakal biji ada sel telur, ada inti kandung lembaga sekunder, dan ada 2 sel sinergit. Inti vegetatif akan membentuk buluh serbuk sari, inti generatif 1 nanti akan bertemu dengan sel telur membentuk zigot, inti generatif 2 akan bertemu dengan inti kandung. Penyebaran biji. Penyebaran biji terjadi setelah bakal biji tumbuh menjadi biji. Pada tumbuhan angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang berasal dari perkembangan bakal buah. Proses penyebaran biji meningkatkan peluang tumbuh dan berkembangnya individu baru. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Macam-macam cara penyebaran biji. Yang pertama, penyebaran biji yang dibantu oleh angin itu disebut anemokori, contohnya pada bunga adenium. 2. Dibantu air namanya hidrokori, contohnya kelapa dan bako yang hidup di pantai. Zookori dibantu oleh hewan, contohnya wijen, jambu biji, itu yang dibantu oleh kelelawar, beringin, oleh hewan-hewan. Perkecambahan. Biji yang belum tumbuh menjadi individu baru berada dalam keadaan dormansi atau istirahat. Masa dormansi akan berakhir ketika biji tumbuh menjadi individu baru yang diawali dengan peristiwa perkecambahan. Nah, tugas yang ketiga, kalian lakukan kegiatan yang ada di dalam buku paket halaman 76 sampai dengan 77. Nah, di akhir kegiatan, kalian mendapatkan pertanyaan, silakan pertanyaannya dijawab dengan baik di dalam buku tugas IPA, beri nama, kelas, nomor absen. Kemudian kirimkan melalui Google Classroom pada Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tetap semangat dengan di rumah
lebih dahulu. Selalu jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, makan makanan bergizi, jaga imunitas dengan cukup berolahraga dan asupan vitamin yang cukup. Kemudian ikuti anjuran pemerintah dengan baik agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Tidak usah terpengaruh dengan salam sehat dari Bu Asti. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bisa bertemu tidak hanya dalam bentuk daring, tetapi kita bisa bertemu kembali dalam bentuk tatap muka. Salam